warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Akbar. Saya dari kelompok 2. Dan ada juga teman-teman saya bernama Anissa, Alwial Jannah, Cica Rahayu, dan Dea Putriani. Di sini kami diberikan tugas bahasa Arab, yaitu tugas UAS untuk menjelaskan 2 materi dari pembahasan yang telah dibahas pada pelajaran bahasa Arab. Ini saya akan menjelaskan tentang al-mahara istima. Mahara adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yakni akar kata mahara yang berarti pandai. Mahara merupakan isim masdar dari kata mahara yang berarti kemahiran, keterampilan atau kecakapan. Sedangkan al-istima berarti mendengarkan dengan baik. Maka secara bahasa mahara al-istima secara bahasa berarti keterampilan mendengarkan dengan baik atau menyimak. Istima secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti mendengarkan atau menyimak. Istima berasal dari istilah adalah sarana yang pertama yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan sesama manusia dalam tahapan-tahapan tertentu melalui menyimak. Di sini ada tahapan-tahapan istima. Adapun tahapan yang dilakukan dalam latihan istima, yaitu latihan mengenal identifikasi, latihan mendengar, dan menirukan. Ini ada juga prinsip-prinsip dalam pembelajaran istima, yaitu mengembangkan kemampuan memperhatikan, mengulang-ulang, tidak membatasi pengulangan. Penggunaan alat peraga banyak sekali manfaat dan dapat membantu. Maharatul kitabah adalah keterampilan menulis. Strategi pembelajaran Alkitabah atau menulis. Yang pertama, kemampuan menulis dengan tulisan yang benar. 2. Memperbaiki kod. 3. Kemampuan mengungkapkan pikiran secara jelas dan detail. Adapun beberapa pembelajaran Maharatul kitabah: pembelajaran imla manqul, imla mandur, imla iktibari, pembelajaran takbir muwajjah, terbimbing, takbir hur, menulis, dan lain-lain. Urgensi Maharatul kitabah bagi masyarakat non-muslim. Kitabah atau menulis dengan aktivitas yang berupa suatu kegiatan yang dilakukan hanya dengan menggerakkan tangan atau alat tulis sebagai ekspresi yang sangat berbeda dengan keadaan komunikasi lisan tanpa adanya suara, nada, dan mimik. Menulis adalah salah satu kegiatan yang tercipta dari kebiasaan yang menjadikan suatu keterampilan berbahasa yang tidak mudah, karena seseorang penulis harus mempunyai skill dan pengetahuan tentang kaidah-kaidah penulisan sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam ilmu pengetahuan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alwial Jannah, NIM 0704 203001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Maharatul kitabah. Kitabah adalah sesuatu yang terpenting yang ada pada kehidupan kita, karena kitabah merupakan ungkapan tertulis yang dituangkan oleh penulis. Pengertian kitabah menurut bahasa adalah makna yang tersusun dan teratur, dan makna kitabah secara epistemologi adalah kumpulan dari kata yang tersusun dan mengandung arti, karena kitabah tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya kata yang beraturan. Tujuan dari Maharatul kitabah yaitu mampu menulis dan memahami beragam wacana tulisan dan mampu mengekspresikan berbagai pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan dalam berbagai ragam tulisan. Aspek-aspek dalam Maharatul kitabah ada al-qawaid atau nahwu dan soroh, imla dan qad, dan unsur-unsur dalam kitabah adalah al-kalimah, al-jumlah, al-faroh, dan usul. Dalam proses pembelajaran kitabah harus mempertimbangkan beberapa hal seperti organisasi kalimat ke dalam paragraf, bagaimana paragraf-paragraf tersebut digabungkan, dan pengaturan gagasan ke dalam satu wacana yang padu. Ada beberapa contoh keterampilan menulis, di antaranya menulis terkontrol dan menulis terbimbing, dan juga ada model pembelajaran menulis seperti skill getting, skill using activities. Dalam pembelajaran kitabah ada berbagai macam strategi dan metode, seperti menggunakan metode nahwu,
buat terjemah atau metode mubasyroh dan metode syam'iyah syafawiyah. Juga ada pembelajaran dengan beberapa tingkatan mulai dari pembelajaran imla sampai pembelajaran takbir. Selain itu ada strategi pembelajaran dengan permainan bahasa. Yang kedua, maharatul kitabah. Maharatul kitabah atau keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra bicara. Dalam makna yang lebih luas, berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat oleh sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia yang menyampaikan pikiran dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Metode-metode yang berhubungan dengan keterampilan membaca pun beragam, di antaranya al-muhadas, al-insya, dan al-mahfuzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisara Ayu dari kelas 2 Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama pada mata kuliah bahasa Arab, yaitu tentang maharatul istima. Maharatul istima dalam bahasa Arab yaitu maharatul, artinya keterampilan, kemahiran atau kecapapan. Yang kedua yaitu istima, yang artinya dalam bahasa Arab mendengarkan dengan baik. Jadi secara bahasa maharatul istima berarti keterampilan mendengarkan dengan baik. Bukan hanya mendengarkan, kita juga dapat memahami, menelaah, menanggapi ataupun merespon. Nah, tahapan dalam istima ini ada 3. Yang pertama, latihan pengenalan atau identifikasi. Pada tahap ini kita dapat mendengar dan membedakan bunyi huruf atau ucapan yang hampir sama. Yang kedua, latihan mendengarkan dan menirukan. Pada tahap ini, setelah kita mengenal bunyi-bunyi bahasa Arab, tentu kita bisa melatih diri untuk mulai menirukan atau mempraktikkan dari ujaran tersebut. Yang ketiga, ada latihan mendengarkan dan memahami. Pada tahap ini, kita bisa fokus kepada objek yang kita dengar sehingga kita bisa memahami. Kita juga bisa lebih sering mengulang-ulang dan mengembangkan kemampuan dalam memperhatikan. Terima kasih. Nah, selanjutnya materi yang kedua itu tentang maharatul kalam atau keterampilan berbicara. Maharatul kalam adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi atau kata-kata dengan artikulasi yang jelas untuk mengekspresikan pikiran dengan berupa ide, pendapat, dan juga perasaan. Nah, ada pun pendekatan yang dapat kita lakukan dalam melakukan maharatul kalam. Yang pertama, strategi takbir mu'aswar, yang artinya strategi ini dapat melatih atau menceritakan apa yang kita lihat dalam bahasa Arab, baik tulisan ataupun tulisan. Yang kedua ada strategi jigsaw. Strategi ini melatih kita untuk memahami isi dari sebuah bacaan secara utuh, agar proses pemahaman kita semakin dalam dan dapat terus kita ulang-ulang. Yang ketiga ada strategi small group presentation, yang artinya strategi ini dapat melatih kita secara berkelompok dengan cara melakukan presentase di depan umum agar melatih kita tampil dengan percaya diri. Yang keempat ada strategi gallery session, yang artinya strategi ini dapat membantu kita memahami bacaan dan dapat kita tuangkan dalam bentuk gambar agar kita lebih mudah memahaminya. Jadi, bahasa Arab itu bukan hanya tentang Islam. Ilmu-ilmu sains dan teknologi juga banyak ditulis dengan bahasa Arab oleh ilmuwan Arab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Priyani dengan NIM 0704202091. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang materi maharatul kitabah dan maharatul qiraah. Pertama, pengertian maharatul kitabah. Maharatul kitabah adalah sesuatu yang terpenting yang ada pada kehidupan kita. Karena kitabah merupakan ungkapan tertulis yang dituangkan oleh penulis. Pengertian kitabah menurut bahasa adalah kumpulan makna yang tersusun dan teratur. Dan makna kitabah secara etimologis adalah kumpulan dari kata yang tersusun
dan mengandung arti karena kitabah tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya kata yang beratur. 2. Tujuan dan manfaat mempelajari Maharotul Kitabah. Yang pertama, menulis merupakan bagian dasar pada kehidupan dari termasuk syarat yang sangat diperlukan pada kelangsungan hidup. Yang kedua, merupakan suatu alat untuk mengajar pada semua jenis tingkatan. Yang ketiga, merupakan sarana untuk menggabung antara satu dengan yang lainnya. 4. Merupakan alat untuk menghubungkan masa sekarang dengan masa lampau dan dengan adanya sarana untuk menggabung antara satu dengan yang lainnya. 4. Merupakan alat untuk menghubungkan masa sekarang dengan masa lampau dan dengan adanya kitabah manusia bisa mengetahui peradaban yang ada di masa lampau. 5. Untuk menjaga kelestarian peninggalan buku yang terdahulu. 6. Merupakan bukti pengadaan peristiwa sebenarnya. 7. Merupakan penghubung dari perseorangan tentang dirinya sendiri dan menggambarkan tentang isi hatinya. Masuk ke materi yang kedua, yaitu Maharotul Qiraah. 1. Pengertian Qiraah. Qiraah dalam istilah adalah mengidentifikasikan huruf, kata, dan pengucapan. Sedangkan pembaca yang baik adalah berbicara dengan suara yang keras atau nyaring. Dari yang awalnya satu huruf hingga digabungkan menjadi kata yang benar. 2. Konsep Qiraah. Bahasa Arab merupakan salah satu kajian yang sangat penting dalam Islam. Pada pembelajaran ada 4 variabel yang saling terkaitkan, yaitu tujuan pembelajaran, metode, materi, dan evaluasi. Masing-masing 4 komponen itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Nanti 4 komponen tersebut akan berdampak pada kemahiran membaca.